anak-anak. Assalamualaikum. Ketemu lagi di pembelajaran bersama Bu Kusuma. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Bu Kusuma harap anak-anak dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran dari Bu Kusuma. Pembelajaran hari ini tematik kelas 2, tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 2, merawat hewan di sekitarku. Pembelajaran 6. Sebelum memulainya, jangan lupa berdoa dulu ya anak-anak. Tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti diharapkan anak-anak dengan mengamati teks tentang merawat hewan, anak-anak dapat menemukan aturan penggunaan huruf kapital pada teks. Sampai dengan nanti anak-anak diharapkan dengan mengamati gambar dapat mengukur berat benda. Ayo membaca. Bacalah percakapan berikut. Pada waktu istirahat, Siti, Dayu, dan Beni bermain di lapangan. Di dekat lapangan ada kolam ikan kecil. Siti dan Dayu sedang mengobrol, sedangkan Beni melihat ikan di dalam kolam. Nah, ini gambarnya anak-anak. Di situ ada Beni, Siti, dan Dayu sedang mengobrol di dekat lapangan. Ini dia percakapan mereka. Siti, aku senang sekali belajar tentang peraturan yang ada di sekolah. Jadi, aku makin tahu hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dayu pun menjawab, betul sekali Siti. Beni juga. Selain itu, aku juga suka belajar cara merawat hewan di sekitar kita. Jadi, kita tidak boleh menyakiti hewan. Dayu berkata, aku juga setuju denganmu, Beni. Ikan di kolam ini juga harus dirawat. Lalu tiba-tiba Edo lewat dan membuang sampah ke kolam ikan. Beni pun menegurnya. Edo, kenapa kamu membuang sampah ke kolam? Itu namanya melanggar peraturan. Edo lalu menjawab, oh iya, aku lupa. Baiklah, akan aku ambil lagi sampahnya. Maafkan aku teman-teman. Dari bacaan di atas, kita harus selalu menaati peraturan ya anak-anak. Jika ada temanmu yang membuang sampah atau melanggar peraturan, kita harus menegurnya atau menasehatinya. Tentu saja harus dengan bahasa yang sopan. Selain itu, kita juga harus merawat hewan di sekitar kita. Ayo berdiskusi. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan teman sebangkumu. 1. Apakah peraturan sekolah yang ada dalam percakapan? Jawab. Peraturan sekolah yang ada dalam percakapan itu adalah dilarang membuang sampah sembarangan. Nomor 2. Mengapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan? Jawab. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan karena bisa membuat lingkungan menjadi kotor. Nomor 3, apa yang harus kita lakukan saat ada yang melanggar peraturan? Jawab, yang harus kita lakukan saat ada yang melanggar peraturan adalah menegurnya dengan sopan. Nomor 4, sebutkan 2 hal penting yang ada pada cerita. Jawab, 2 hal penting yang ada pada cerita adalah kita harus mematuhi peraturan sekolah dan merawat hewan di sekitar kita. 5. Tuliskan kata-kata yang kamu temukan pada kotak berikut. Kata-kata berawalan dengan huruf kapital pada bacaan adalah pada, Siti, Dayu, Beni, di, aku, jadi, betul, selain, ikan, Edo, oh, baiklah, dan maafkan.
Berdasarkan kata-kata yang kamu tuliskan tadi, huruf kapital digunakan pada apa saja anak-anak? Awal kalimat dan awal nama orang ya anak-anak. Ayo berlatih. Berikut adalah hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sekolah. Baca kalimat pada kotak, lalu hubungkan pada gambar yang sesuai. Warnai gambar jika menurutmu sesuai dengan peraturan sekolah. Mencoret-coret tembok kelas. Ini termasuk hal yang tidak boleh dilakukan. Gambarnya yang mana, Nana? Ya, yang baris kedua dari atas ya. Membuang sampah pada tempatnya. Ini termasuk hal yang boleh dilakukan ya anak-anak. Gambarnya yang paling bawah. Yang terakhir, melaksanakan tugas piket kelas. Termasuk hal-hal yang boleh dilakukan ya anak-anak. Gambarnya yang paling atas. Anak-anak bisa mewarnai gambar yang sesuai dengan peraturan sekolah. Ayo berlatih. Bacalah teks berikut. Perhatikan huruf kapital dan tanda baca yang harus digunakan pada kalimat. Tuliskan kembali teks berikut dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Gunakan huruf tegak bersambung. Nah, di sini ada teks anak-anak. Di sini belum menggunakan tanda baca dan huruf kapital yang benar ya. Semuanya masih huruf kecil dan belum ada tanda bacanya. Kita baca dulu ya. Siti memelihara burung. Siti rajin merawat burung peliharaannya. Setiap hari, burung diberi makan secara teratur. Makanan burung itu buah pisang dan buah pepaya. Pada hari Minggu, Lani bermain ke rumah Siti. Lani suka dengan burung peliharaan Siti karena suaranya indah. Di sini buku Suma sudah menuliskan dengan teks tersebut menggunakan huruf tegak bersambung ya. Siti memelihara burung. S-nya menggunakan huruf kapital, di akhir kalimat menggunakan tanda titik. Siti rajin merawat burung peliharaannya. S-nya juga menggunakan huruf kapital karena awal kalimat, dan di akhir kalimat menggunakan tanda baca titik. Setiap hari, burung diberi makan secara teratur. Setiap, S-nya menggunakan huruf kapital. Setiap hari, karena merupakan keterangan waktu, maka setelahnya atau selanjutnya diberi tanda koma untuk pemisah ke kalimat atau kata berikutnya. Dan di akhir kalimat diakhiri tanda titik. Makanan burung itu buah pisang dan buah pepaya. M-nya menggunakan huruf kapital. Di akhir kalimat menggunakan tanda baca titik. Pada hari Minggu, Lani bermain ke rumah Siti. P menggunakan huruf kapital. Hari Minggu, M-nya nama hari menggunakan huruf kapital. Karena itu tadi keterangan waktu, maka pemisahnya diberi tanda koma. Lani, L-nya menggunakan huruf kapital. Dan Siti, S-nya juga menggunakan huruf kapital. Di akhir kalimat menggunakan tanda titik. Lani suka dengan burung peliharaan Siti karena suaranya indah. L-nya menggunakan huruf kapital pada Lani. S-nya menggunakan huruf kapital pada Siti karena nama orang ya anak-anak. Dan di akhir kalimat diberi tanda baca titik. Ayo mengamati. Siti pergi ke pasar bersama ibu. Siti membeli 1 kilogram pepaya. Penjual pepaya menimbang dengan timbangan seperti gambar di bawah ini.
Itu gambar timbangan apa, anak-anak? Timbangan pasar atau timbangan warung ya namanya. Masih ingat ya? Di situ pepaya ditimbang. Beratnya anak timbangannya itu tertulis 1 kilo. Karena itu yang di lingkari buku suma tandanya itu sejajar, maka pepaya itu beratnya sudah pas 1 kilogram ya anak-anak. Setelah membeli pepaya, Ibu Siti membeli 200 gram biji jagung. Penjual biji jagung menimbang dengan menggunakan timbangan seperti gambar di bawah ini. Itu timbangan apa, anak-anak? Timbangan kue ya. Jadi biji jagung ditimbang di timbangan itu seberat 200 gram. Ayo berdiskusi. Manakah yang lebih berat? 1 kilogram pepaya ataukah 200 gram biji jagung? Timbangan manakah yang dapat mengukur benda yang lebih berat? Dapatkah kamu menyebutkan dua perbedaan timbangan itu? Ini untuk menjawab pertanyaan yang pertama tadi ya. Konversi 1 kilogram adalah sama dengan 1000 gram. Pepaya tadi beratnya 1 kilogram, sedangkan biji jagung 200 gram. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Lebih berat yang mana anak-anak? Antara 1000 gram dengan 200 gram? Ya, benar. Lebih berat yang 1000 gram ya anak-anak. Jadi 1 kilogram pepaya lebih berat daripada 200 gram biji jagung. Perhatikan tulisan di dalam kotak. 1 kilogram sama dengan 100 gram ditambah 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 lagi 100 gram dan ditambah lagi 100 gram. Itu tadi kalau dijumlah sama dengan 1000 gram ya anak-anak. Jadi 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Timbangan besi atau timbangan pasar biasa dipakai untuk menimbang benda yang lebih berat. Timbangan dengan jarum atau juga timbangan kue yang menunjukkan angka biasa digunakan untuk benda yang lebih ringan. Ayo berlatih. Perhatikan gambar berikut. Coba perkirakan berat benda pada gambar. Lalu, lingkari ukuran berat yang menurutmu sesuai. Gambar pertama, berat semua kentang di samping adalah, nah di situ ada gambar kentang ya anak-anak. Pilihannya ada 2 kg atau 200 gram. Berat kentang sendiri, satu kentang saja kira-kira sudah 100 sampai 200 gram. Jadi kira-kira berat kentang tersebut adalah 2 kg. Gambar yang kedua, semangkok tepung memiliki berat, pilihannya ada 5 kg atau 500 gram. Sedangkan berat tepung terigu 1 kg saja sudah satu plastik ya anak-anak. Dan di situ cuma ada semangkok tepung. Jadi kira-kira beratnya 500 gram. Kita lingkari yang 500 gram ya anak-anak. Ibu membeli titik-titik ikan. Nah, di situ ada gambar beberapa ikan ya anak-anak. Beratnya pilihannya 1 kg atau 100 gram. Berat ikan sendiri, Ibu membeli titik-titik ikan. Pilihannya 1 kg atau 100 gram. Nah, di samping itu ada satu piring ikan ya. Itu ikannya ada beberapa. Nah, berat satu ikan sendiri saja sudah mencapai 100 gram. Berarti kalau satu piring ikan itu berarti kira-kira 1 kg. Kita lingkari yang 1 kg ya anak-anak. Lanjut gambar coklat. Berat coklat di samping adalah,
Kalau 2 kilogram coklat itu pasti banyak sekali ya anak-anak. Nah, di situ cuma ada beberapa potong saja, berarti kisaran 200 gram. Kita lingkari yang 200 gram ya anak-anak. Gambar selanjutnya, ibu menyimpan titik-titik telur di dalam keranjang. Pilihannya ada 1 kilogram atau 100 gram. Berat satu telur saja sekitar 100 gram anak-anak. Jadi kalau berat satu keranjang itu kira-kira ya benar 1 kilogram ya anak-anak. Gambar yang terakhir, berat semangkok nasi adalah titik-titik. Pilihan pertama 25 kilogram dan pilihan satunya 250 gram. Kalau satu karung beras itu kan 25 kg ya anak-anak. Jadi kalau berat semangkok nasi kira-kira berapa anak-anak? Ya 250 gram ya. Kita lingkari yang 250 gram. Nah, sekarang kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tadi apa saja anak-anak? Ya, kita harus selalu merawat hewan di sekitar kita, tidak menyakiti hewan di sekitar kita, dan menaati peraturan. Misalnya, tadi yang dijelaskan pada pembelajaran tadi adalah tidak membuang sampah sembarangan. Selain itu, dari pembelajaran kita hari ini, kegunaan huruf kapital selain ada atau digunakan pada awal kalimat, juga digunakan pada awal nama orang dan juga digunakan pada awal nama hari. Diingat-ingat ya anak-anak. Yang terakhir, dalam menimbang benda, jika berat benda yang ditimbang tidak terlalu berat, menggunakan timbangan kue. Sedangkan untuk benda yang lebih berat, menggunakan timbangan pasar. Seperti itu ya anak-anak. Tetap semangat belajar ya. Sekian pembahasan buku Suma di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 2, merawat hewan di sekitarku, pembelajaran 6. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Silahkan subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian juga, biar buku Suma makin semangat membuat video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa lagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.